Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengabdikan dirinya atau bekerja di sekolah negeri di DKI Jakarta, ini ada pengumuman bagus ya. Tapi memang pendaftarannya hanya 2 hari ya, sekarang dan besok. Nah, ini surat ada pengumuman dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta nomor 006 PTK 2 garis miring 2026 tentang seleksi tenaga kontrak kerja individu atau KKI yang dianggap mampu pada satuan pendidikan negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2026 ya. Nah, di sini ada persyaratan umum ya, ada KTP, usia, usia paling tinggi 59 tahun, usia paling tinggi 59 tahun untuk pendidik, untuk tenaga pendidikan paling rendah 18, paling tinggi 57. Ada SKCK, tidak menjadi anggota partai politik, sehat jasmani, bebas narkoba ini setelah dinyatakan lulus diserahkan ya. Lalu tidak bertato, bersedia ditempatkan di seluruh satuan pendidikan negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta. Ada persyaratan khusus. Persyaratan khusus yang pertama untuk di PAUD paling rendah S1 atau D4 dalam bidang PAUD dan bimbingan konseling atau psikologi. Untuk SLB pendidikan pendidik mata pelajaran pendidikan khusus atau guru kelas pendidikan pengenah S1, pendidikan luar biasa untuk mata pelajaran pengenah S1 pendidikan luar biasa atau non PLB sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dan memiliki keterampilan khusus. Untuk guru sekolah dasar, ada guru kelas paling rendah S1 PGSD. Untuk pendidikan mata pelajaran kan di SD ada guru kelas, ada guru mata pelajaran ya. Harus linier. Untuk SMP linear dengan yang diampunya, SMA juga sama. Nah, untuk SMK ada pelajaran umum harus linear dengan bidang ajarnya. Untuk mata pelajaran produktif di sini harus linear S1 dengan bidang ajarnya. Khusus konsentrasi keahlian nautika kapal niaga dan teknika kapal niaga memiliki sertifikat keahlian. Untuk pendidik paket A, B, dan C, pendidikan paling rendah lulusan S1 sesuai dengan linear yang bidang diajarnya. Ya, di poin 8, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik untuk formasi jabatan yang dipilih mendapat nilai tambah. Hebat nih ya. Ijazah pelamar diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kalau sudah tutup, harus ada keterangan dari Ediktik dan Covertise. Untuk ijazah pelamar terdata harus di pddikti kemdiksaintek.go.id. Nah, ada persyaratan khusus untuk juru bengkel minimal SMA, kebersihan minimal SMP, penjaga sekolah minimal SMP. Nah, di poin 4, pelamar yang telah bekerja pada satuan pendidikan negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan terdata setelah ditempatkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan mendapat nilai tambah ya. Nah, bagaimana cara pendaftarannya? Ini linknya. Lalu siapkan scan asli KTP, kartu keluarga, ijazah, transkrip nilai, pas foto, scan asli surat lamaran, scan asli sertifikat pendidik jika ada. Nah, berkas lamaran dilampirkan, tersebut dinyatakan lulus seleksi. Nah, kalau sudah lulus, dilampirkan ada surat lamaran, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah dan transkrip nilai, NPWP, Serdik, fotokopi surat sertifikat keterampilan, surat pernyataan bermateri 10.000 dan fakta integritas ya. Nah, bagaimana dengan berkas yang harus diserahkan apabila dinyatakan lulus? Di antaranya adalah SKBN atau keterangan bebas narkoba, SK sehat, surat keterangan sakit, fotokopi surat keterangan catatan kepolisian. Jadi fotokopinya ya, yang telah dilegalisir. Nah, tahapan seleksinya ada 2. Ada seleksi administrasi dan CRT. Jadwal pelaksanaannya diinformasikan di sini alamatnya. Setelah dinyatakan lulus administrasi, ada masa sanggah di sini dan pengumumannya di distrik jakarta.go.id.
kriteria kelulusannya. Bobot sertifikat pendidik sesuai dengan formasi yang dilamar. Bobot nilai CAT untuk pelamar KKI pendidik sebesar 80%. Pelamar KKI pendidik yang dinyatakan lulus sebagai penyedia yang dianggap mampu pada setiap formasi itu pelamar yang mendapatkan nilai tertinggi. Sama dengan KKI juga ya. Untuk pelamar tenaga pendidikan, di sini bagi yang terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta, ini ada nilai tambah. Jika masa kerjanya 1 tahun sampai 3 tahun nilai tambahnya 15%, 3 tahun sampai 6 tahun 30%, lebih dari 6 tahun 40%. Bobot nilai CAT untuk pelamar KKI paling banyak 60% dari nilai CAT. Karena ini 40 ya paling banyak. Nah, pelamar tenaga pendidikan yang akan lulus sebagai penyedia yang dianggap mampu pada setiap formasi itu pelamar yang mendapatkan nilai tertinggi. Pelamar KKI tenaga kependidikan yang dinyatakan lulus sebagai penyedia yang dianggap mampu wajib mengikuti tahapan pengadaan barang. Harus memiliki nomor induk berusaha, akun penyedia pada sistem informasi kinerja penyedia. Nah, ini jadwalnya. 9 Januari. Pendaftarannya mulai hari ini dan besok. Seleksi administrasi. Lalu pengumuman seleksi administrasi setelah lulus. Ada masa sanggah bagi yang tidak lulus, jawab sanggah. Pengumuman pasca sanggah dan ini pelaksanaan CAT 23-26 Januari. Pengumuman penyedia yang dianggap mampu. Ini prosesnya ya. Jadwal pelaksanaan bisa berubah. Nah, ketentuan lain di sini jangan percaya pada oknum harus sendiri ya. Lalu yang pernah diberhentikan sebagai tenaga KKI itu tidak dapat mengajukan lamaran kembali, tidak menuntut jadi ASN. Yang keterangannya palsu itu gugur. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus namun modal kredit itu tidak dapat mengikuti seleksi selama 3 tahun, gratis ya ini. Ini bersifat mutlak keputusannya dan ini helpdesk apabila ada hal yang ini ditanyakan. Ini ditandatangani 8 Januari 2026. Ini contoh surat lamaran, contoh surat pernyataan, fakta integritas. Nah, ini adalah formasi. Itu saja Bapak Ibu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi tes. Jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.